Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya sudah dihadapkan salah satu kalau dulu beliau ini sebagai menjabat wakil kurikulum di Darun Najah ya Ustaz ya. Masya Allah ya, bersama kita ada Ustadz Naim ya, Masya Allah, dan beliau banyak sekali pengalaman-pengalaman di dalam organisasi dan di dalam sekolahan. Ya, topik yang akan kita bahas insya Allah bagaimana sih menjadikan yayasan itu agar yayasan itu baik dan bagus dan berkembang. Dan nanti insya Allah kita akan bincang-bincang ya yang lama dengan Ustadz Naim. Tapi sebelumnya mungkin penonton kan belum tahu nih namanya ya, mungkin memperkenalkan singkat Ustadz Naim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naim. Insya Allah sudah berkeluarga, anak 2, istri baru 1. Dulu pendidikan di Institut di Iprija. Nah, mungkin itu aja ya. Syukran. Nih, karena Aminain kan sudah lama nih ya berkecimpung di dalam dunia pendidikan nih. Kalau menurut Aminain sendiri, model yayasan seperti apa sih yang baik itu, yang bagus? Ya, intinya kalau sebuah organisasi dikatakan bagus ketika terjadi komunikasi yang efektif dan efisien, komunikasi yang sehat lah istilahnya. Komunikasi yang sehat. Jadi tidak ada hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, baik itu dari yayasan ke ke bawah dan sebaliknya, dari ke bawah dan ke atas seperti itu. Iya. Tapi yang paling penting di dalam suatu yayasan itu hal apa sih Minain? Maksudnya yang paling penting diperbaiki di awal. Yang pertama harus ada jelas ya, artinya gini, ada MOU ya, ada kerjasama di awal, bentuk akarnya seperti apa? Itu antara guru sama yayasan apa gimana? Pertama dari yayasan dengan lembaga, misalnya kan ada lembaga TK, misalnya ada SD, ada SMP gitu kan. Nah, ini harus jelas akarnya seperti apa antara pihak yayasan dengan lembaga tersebut, sehingga nanti mereka berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seperti itu. Iya ya. Apa sih yang membedakan yayasan sama lembaga? Mungkin barangkali yang belum tahu. Ya, lembaga itu kan sebagai pelaksana. Nah, pelaksana di lapangan, bagaimana sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar, kemudian nanti dari proses ya input, proses kemudian outputnya itu sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan yang sudah disepakati bersama seperti itu. Nah, kalau saya di yayasan yang kurang baik ya, ataupun lembaga ya, kita mungkin lebih mengkerucut lagi kali ya, lembaga ya. Kalau lembaga yang kurang baik itu biasanya dalam aspek apanya nih? Maksudnya dia jadi nggak berkembang flat aja gitu. Ya, artinya memang yayasan yang kurang mengakomodir. Berarti peran yayasan itu penting banget ya? Ya, karena kan gini, sebuah lembaga itu kan dia ada beberapa SDM, terus kemudian berbagai macam latar belakang. Kalau misalnya tidak ada komunikasi yang efektif, tidak ada komunikasi yang baik antara lembaga dengan yayasan, maka akan terjadi satu bom waktu biasanya nanti. Oh iya ya, benar. Nah, berarti pihak yayasan pun kalau seandainya dia dalam arti berkuasa gitu ya, dalam arti dia jadinya hasil musyawarah guru-guru, jadi tidak dilaksanakan oleh yayasan, ataupun yayasan punya suatu apapun mungkin tiba-tiba direalisasikan sama lembaga, nggak bisa juga seperti itu ya berarti ya. Ini harus sama-sama ini ya. Jadi kan sebetulnya gini, mana nih yang menjadi ranah yayasan? Jadi nanti ranah yayasan maka bergerak sesuai dengan ranahnya gitu. Sementara lembaga dalam hal ini misalnya kepala sekolah dan bawah sesuai dengan ranahnya gitu. Jadi nanti jangan misalnya ranahnya kepala sekolah, yayasan di situ masuk. Iya benar. Itu yang kadang membuat mungkin lembaga itu nggak berkembang ya, sulit masih itu berkembang. Iya, artinya terjadi satu friksi di dalam lembaga tersebut gitu. Benar. Ya itu tadi yang tadi kita di awal kita sampaikan, nggak ada
komunikasi yang sehat. Nggak ada Nah, komunikasi. kita kan ingin lembaga itu dikatakan baik ketika ada komunikasi yang sehat, komunikasi yang istilahnya berjalan dengan baik gitu antara pihak yayasan dengan lembaga Benar-benar. atau unit-unit di bawahnya. Benar. Kalau seandainya lembaga itu menjadi kalau lembaga itu biar bagus ya, biar terkenal, biar bagus lah sistemnya, kurikulumnya itu harus seperti apa ini lembaganya? Ya harus ada lembaganya nih. Lembaganya. Lembaganya bisa dengan studi banding misalnya. Oh, studi Ya, banding. misalnya ada lembaga di luar sana yang memang cukup bagus dari segi manajemen, dari segi SDM-nya, ya, terus kemudian tata cara pengelolaannya gitu kan. Maka lembaga ini kalau ingin berkembang ada studi banding. Ada studi banding. Ya, dari hasil studi banding itu nanti kan bisa dilihat mana yang hal apa saja nih yang bisa diterapkan di lembaga tersebut. Memang nggak semua yang diadopsi. Nah, semua diadopsi. Kenapa? Karena tiap lembaga beda SDM, Beda SDM. Dan beda kepentingan juga mungkin ya. beda tujuannya. Tujuannya. Ya, ada kan setiap lembaga ada visi misinya. Benar-benar visi misi. Nah, jadi nanti bergeraknya sesuai dengan visi misi lembaga tersebut. Iya, benar-benar. Iya sih, memang harus seperti itu semestinya ya. Jadi ada studi banding, biar updating. Kan kadang ada beberapa tuh ya lembaga dia ya berpegang teguh doang sama pendirian yayasan, pendirian orang yang merintisnya, jadinya nggak mau studi banding. Iya, Itu juga kurang sebetulnya. asam juga ya. Karena kan sebetulnya gini, pendidikannya itu akan berkembang terus ya. Dunia pendidikan berkembang terus. Ya, jadi memang kayak teknologi lah. Seiring berkembang majunya zaman, maka perkembangan pendidikan juga demikian seperti itu. Jadi oleh karena itu, karena juga kita bergerak di dalamnya adalah manusia yang punya pemikiran, pemahaman, latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu memang dibutuhkan satu terobosan baru, apa nih yang menjadi titik masalah. Kemudian bagaimana kita mencarikan solusinya, ya gitu. Kalau misalnya nanti masalahnya adalah terkait dengan masalah manajemen, maka fokus daripada lembaga atau fokus daripada yayasan itu bagaimana manajemen itu diperbaiki. Gitu. Berarti dari sisi kurangnya. Iya, jadi memang apa yang menjadi masalah dalam lembaga tersebut? Manajemen kah, SDM kah, ya, atau sarana prasarana? Yang bisa melihat itu semua kekurangannya siapa ini? Ya sebetulnya pengurus lembaga, ya, orang-orang yang memang diamanahi di lembaga tersebut. Nah, itu kan biasanya ada evaluasi berkala. Ada evaluasi bulanan, semester, tahunan. Itu pentingnya Iya, evaluasinya. artinya memang sebuah program digulirkan, sebuah program dijalankan, kan dilihat nanti saat evaluasi sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana perkembangannya, sejauh mana progresnya. Karena nanti kan kita ingin lembaga tersebut berkembang terus, progresnya terus terjadi kenaikan. Hingga akhirnya berefek kepada santri-santrinya. Iya. Santri-santri. Jadi input, proses, output. Iya. Ketika outputnya baik, itu akan menjadi marketing yang sangat luar biasa. Iya. Jadi masyarakat tuh dengan dalam hal ini customer, ya kan orang-orang yang misalnya orang tua yang menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan, itu secara tidak langsung akan menjadi marketing bagi lembaga tersebut. Ketika apa? Ketika orang tua merasakan kepuasan. Ketika dia puas, dia akan menjadi marketing yang sangat luar biasa. Ada satu lembaga, ya, beliau bergerak di Litbang, sebuah lembaga itu. Beliau katakan, lembaga yang sehat itu ketika dibuka PPDB di bulan Oktober, 250 kuotanya, 250 siswa baru. Itu dalam waktu 1 bulan sudah terpenuhi. Cepat ya, karena dari omongan ya.
tanpa pasang spanduk, Gitu ya. tanpa buat banner, Hmm. tanpa istilahnya. Berarti yang paling cepat maksud tersebarnya itu malah bukan dari brosur banner dan sebagainya. Iya, karena memang orang tua sudah menaruh kepercayaan. Benar. Dilihat dari apa? Dilihat dari outputnya. Outputnya. Iya kan? Benar. Visi misi daripada sebuah lembaga tersebut berjalan. Terus misalnya lulusan lembaga A ya, ketika melaksanakan pendidikan selama 6 tahun, lulus mereka mendapatkan nilai akademik tertinggi di Jakarta misalnya. Pertama di Jakarta. Terus kemudian hafiz Quran 10 juz misalnya. Ya kan? Ketika target-target itu tercapai, maka sebuah lembaga tersebut dinyatakan berhasil. Tapi pada hakikatnya, pada nyatanya, pada keahliannya, ternyata banyak lembaga yang dimana lembaga itu ya covernya doang bagus ya. Iya betul. Tapi ternyata ketika masuk ke dalamnya, masya Allah. Ya itu kan sebetulnya marketing aja. Marketing juga ya. Tapi nggak salah juga ya. Ya selagi tidak ada pembohongan publik misalnya, kalau ini kan target-targetnya A, B, C, D ya, itu kan teknik marketing aja. Gitu ya. Bagaimana menarik minat gitu kan. Benar. Tapi sekali lagi ketika orang tua puas, output yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, maka ya sah-sah aja sebenarnya. Benar. Iya sih. Itu kan sebuah target ya. Target-target itu boleh saja dikemukakan gitu kan, disampaikan menjadi bahan pemasaran sebuah lembaga. Ala kulli hal kan semuanya nanti di realitasnya seperti apa gitu. Iya. Kalau Aminain pengen jadi kalau Aminain posisi sebagai ketua yayasan nih, mau diapakan Aminain lembaganya biar menjadi lembaga yang berkembang? Kalau Senayan. Ya saya pikir pertama dibangun SDM yang baik ya. Baik dalam artian gini, baik bukan menurut kita, tapi baik menurut Allah. Maksudnya gimana? Baik menurut Allah? Ya kalau baik menurut kita itu kan terbatas ya. Maksudnya baik menurut saya belum tentu baik menurut Anda kan gitu. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Antum gitu kan. Tapi kalau baik menurut Allah, insya Allah baik untuk semua. Tapi pernyataan baik untuk Allah itu seperti apa ini? Masih ya memang ini kan bukan sesuatu yang real ya. Tapi itu kan sebetulnya kita bisa baca dari kehidupan sehari-hari gitu. Kehadiran seseorang misalnya ketika dia kita bertemu sekali aja, ketika nggak usah dia bicara, ketemu aja ngeliat wajahnya aja, ketika itu menaikkan keimanannya, itu kan luar biasa. Jadi memang sebetulnya SDM itu dibangun yang pertama sejauh mana dia kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya baru terkait dengan manajemen. Berarti malah pertama SDM-nya ya? Iya, inputnya ya, bukan tempatnya ya. Jadi tempat nanti. Sekarang begini, kita lihat Palestina, ya kan, dengan segala keterbatasan, listrik hanya 4 jam, tapi mampu anak-anak TK, suku TK sudah hafal. Itu kan bukan sarana, tapi situasi dan kondisi yang membentuk anak-anak tersebut. Akhirnya mereka menjadi hafiz dan hafidhah. Berarti Aminain berprinsip selama SDM yang baik itu walaupun satu SDM tapi bisa merubah banyak orang ya. Ya, intinya bisa mewarnai. Memang jadi tidak satu orang sih sebetulnya. Diperlukan kekuatan jamaah juga. Jadi artinya sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik, insya Allah ya akan mampu menghasilkan sesuatu yang baik pula. Iya ya, luar biasa. Udah setelah organisasi kurikulumnya diperbaiki, setelah itu apa tuh? Marketingnya. Oh ya, jadi ya sekali lagi memang ujung tombak daripada sebuah lembaga, apalagi ini jasa pendidikan itu kan terkait dengan masalah jasa. Bagaimana ya tadi kita bicara tingkat kepuasan masyarakat gitu. Berarti kan tim marketing,
tim pemasaran ini mampu melihat itu gitu. Ya kan? Jadi bagaimana komunikasi lembaga dengan orang tua, bagaimana komunikasi lembaga dengan masyarakat sekitar gitu kan, apa manfaat yang diberikan dihasilkan oleh lembaga tersebut dengan masyarakat sekitar atau masyarakat banyak misalnya. Jadi gini, lembaga itu bisa dua hal. Jadi ada satu ketokohan, dengan ketokohannya lembaga itu bisa besar. Ada satu dengan kaderisasi, ya kan? Misalnya, misalnya dulu kita kenal dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ gitu. Misalnya beliau tuh jadi mudir lah di sebuah pesantren gitu kan. Otomatis kan orang anaknya orang tua akan berbondong-bondong kan untuk menyekolahkan anak. Dia nggak melihat yang lain tuh, nggak melihat sarana prasarana, nggak melihat guru-guru yang, tapi melihat sosok Zainuddin MZ, ketokohannya ini gitu. Jadi memang apalagi kalau lengkap ketokohannya dapet, kaderisasinya jalan. Gitu. Kalau kaderisasi itu biasanya dibentuk oleh organisasi yang tersusun dengan rapi itu. Jadi ada pengkaderan. Jadi sistemnya sudah terbentuk. Artinya siapapun yang menjalankan lembaga tersebut, karena sistemnya sudah acek gitu ya, sudah bagus, maka siapapun yang menjalankan akan sama hasilnya gitu. Tapi kalau sistemnya belum bagus, siapapun yang menjalankan akan jadi suatu waktu ya misalnya bisa berjalan di tempat, atau bisa juga dia berhenti di tengah jalan. Benar gitu. Atas ini luar biasa nih ya ngobrol kita pada siang hari ini. Thank you ya Ustadz Naim ya atas pengalamannya ya, semoga nanti teman-teman semuanya ya yang nonton ini bisa punya lembaga dan bisa mendirikan lembaga yang bagus dan amin. Ya semoga ini juga nih Ustadz Naim punya lembaga dan lembaganya berkembang ya insyaallah. Baik, itu saja ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.